Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Wa qala aidan inani anallah la ilaha illa anna fa'budni aqimis sholata li zikri. Al-ayat. Faqulu hadratul mukarram wa muhtaram sayyiduna wal mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina sibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adailallah marabbi ruhina wa jasadina al alim wal alama wal mujahid fisabilih. Al maksud guru dan orang tua kita bersama yang selama ini mengenalkan kita kepada Allah, membawa kita kepada Allah, yang selama ini menanamkan kecintaan kita untuk selalu mencintai Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Beliau saat ini memimpin Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, dan Imam Besar Zikir Manaqib Al-Baghdadi, Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau punya istri baru 5. Ya kali bahkan anak baru 21, cucu baru 3. Ayo, ini harus ingat dulu. Nanti ada pertanyaan berhadiah. Mantu 1, mantunya baru 1. Yani Sayyidi Pengarsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh umi-uminya, santrinya, jamaahnya, putra-putri, cucu, mantunya, termasuk kita yang hadir di Majlis Al-Barokah, semoga semuanya Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi hajat beliau semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah, termasuk barokahnya orang tua kita masing-masing, barokahnya guru kita masing-masing, bil khusus barokahnya dan karamatnya Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, juga barokah dan karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Detik malam hari ini Allah cipratkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang saya cintai, seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, insya Allah malam hari ini yang kesekian kalinya kita berkumpul di majlis ini, tidak ada bosan. Semakin hari jamaah makin bertambah, betul nggak? Ya kalau nambah nggak penuh ini. Dan semoga seluruh jamaah beserta keluarga besarnya masing-masing juga Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi keinginannya semoga kabul hajat, kabul maksud, dan doa jamaah semoga dimustajabkan oleh Allah.
Bilosos yang kita cintai, guru kita, sekaligus beliau Syaibul Majid, Syaibul Mujahid, Pangarsa Al-Mukarram Buya Haji Muhammad Rosadi, tepuk tangan buat beliau. Beserta uminya, putra, putri, anak, cucu. Gak punya cucu dia? Banyak cucunya tuh. Ini kok nggak kompak sih? 7 sama 8. Hah? Kayaknya yang ada satu yang di luar deh. Alestin. Semoga kita doakan beliau beserta keluarga besarnya juga senantiasa Allah berikan sehat, panjang umur yang barokah. Hajatnya beliau semoga dikabul oleh Allah dan doa beliau semoga dimustajabkan oleh Allah. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Dan alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita 2 anggota dewan. Oh iya, 2 orang ya. 2 anggota dewan. Caleg bah enggak, kalau saya dewan aja udah. Yang pertama, yang memang wilayah kekuasaannya atau dapilnya termasuk Risi. Risi mana lagi? Risi lah ya. Sama yang di Slawewu mau warpan minyak. Cekedung Losara. Dewan kumpulan. Risi lelet Cekedung Losara. Anak kumpulan dewan. Itu yang tadi Dewan lebih. beliau tugasnya tiap pengajian kan jadi apa? Jadi kori. Kayaknya Bi, abdi, kalau mau abdi. sidang juga jadi Abdi. kori di dewan. Bi. Di antaranya yang Abdi budek. punya dapil di sini yaitu Bapak Haji Muhammad HM Masudi ya gitu. Haji Masudi, nggak pakai M. Nggak, soalnya takut salah saya. Haji Masudi. Belakangnya ada SHMH. Tepuk tangan buat beliau. Ini beliau ini ketemu saya dari tahun 2012. Dulu nggak percaya saya komandannya Kiai. Dulu. Kenapa nggak percaya? Karena sebelumnya ketemu saya di karaokean. Gawat tuh. Alhamdulillah kita doakan semoga beliau dan seluruh warga masyarakat yang ada di DPD. Tahu DPD kan? Apa? Daftar pemilih tetap. Semoga masyarakat yang masuk di DPD yang ada di Cikedung, Trisi, Lelea, Losara, Allah satukan, Allah sambungkan ruhnya bersama beliau, lalu Allah sambungkan bersama ruh saya, dan Allah sambungkan kepada ruh Abaya Junaidi, nyambung terus sampai nyambung kepada Allah. Al-Fatihah. Kemudian yang sebelah kiri beliau ini Haji Wahyono hadir bersama istrinya yaitu Ibu Tati Rohaiti. Tepuk tangan buat beliau. Ini awalan ketemu saya kemarin habis tablik akbar di Lobener. Malamnya nemuin pengen ngobrol, saya bilang suara saya habis. Gak bisa ngomong, besok aja pagi kalau mau ketemu. Saya nggak ngeh, saya lagi tiduran pagi-paginya nongol sama Pak Mansur. Ya. Datang. Lalu saya cerita sedikit, beliau paham, pulang. Kemudian kemarin saya kasih undangan tempat ini. Saya pengen tahu aja cintanya gombal apa enggak. Oh iya, ini bukan dapilnya beliau. Beliau di dapil 1. Kalau memang cintanya nggak gombal, saya bilang pasti datang. Tadi saya sore ambil Mas Samson cerita.
Sebentar lagi nanti ada orang datang di sini. Mingkem mulut saya lewat, ternyata beliau yang datang. Tepuk tangan buat beliau. Kalau yang cintanya gombal kan nggak mau lihat. Walaupun bukan dapurnya, justru saya bilang seperti inilah Islam keikhlasan berdoa itu seperti ini. Kemudian ada juga beliau ini, insya Allah saya sekaligus undang nanti tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita akan berkumpul dalam rangka Isra dan Mi'raj di kediaman beliau, yaitu di Bangkir. Gawat, ini orang kaya semua kali ya. Jadi sana orang Bangkir semua. Iya, pegawai bank semua itu. Tanggal 4 hari Minggu malam Senin di Bangkir, nanti alamat lengkapnya di share di undangan. Siap hadir ya? Aduh. Dan beliau juga sama, tinggal keyakinan aja lah. Sebab ada ayat, nanti ayatnya belakangan dah. Termasuk, kenapa Bu? Termasuk keluarga dari Buya, ada yang dapil Cirebon, beliau DPR RI, yaitu Muhammad Sofi. Insya Allah beliau adalah putra daripada Yai Haji Mustafa Agil Siron, cucu dari Mbah Mun. Saya kalau itu sebenarnya udah nggak ragu-ragu. Mbah Munnya kan aulia Allah itu. Tinggal kembali kepada keyakinannya masing-masing. Yakin pasti menang. Kagak yakin kepleset. Pokoknya jangan sampai habis nyalek kalau nggak dapet terus jadi penghuni rumah sakit stres. Jadi namanya nggak ada nabi. Banyak sekarang yang rumah sakit disiapkan untuk orang-orang yang nyalek nggak jadi. Kenapa nyiapkan rumah sakit? Kalau saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena orang yang stres karena kegagalan atau tidak kabul hajat, ini hanya orang yang lemah iman. Berarti dia nggak kenal ke Allah itu. Ya. Alhamdulillah. Intinya termasuk satu lagi yang DPR RI. Sekarang yang sedang ada tugas dari guru besar kita, Abah Yai Junaidi, mengerjakan sesuatu seminggu harus selesai, yaitu Bunda Rosita. Nama lengkapnya siapa sih? Aplena Rosita Nurjana, itu DPR RI juga. Intinya siapapun yang merapat kepada Al-Baghdadi, yang merapat melalui majlis-majlis zikir manaqib Al-Baghdadi, semoga semuanya hajatnya, keinginannya diwujudkan oleh Allah. Jangan diaminin doang, nggak jadi kalau diaminin doang. Diapain? Didukung? Nggak jadi juga didukung. Dicoblos. Termasuk sebelum saya masuk ke materi ya, ini khusus jamaah yang ada di sini. Dari nama-nama tadi yang ada di dapil, termasuk beliau ini, silakan jamaah gerilya. Siap gerilya? Membantu beliau berjadi biar kita aman. Betul. Kenapa saya bilang harus gerilya? Karena kita semua duduk kita di tempat ini pun berangkat dari jin. Apapun yang kita lakukan adalah berdasarkan cinta. Maka orang yang memiliki cinta bukan menuntut atau meminta, tapi orang yang memiliki cinta akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi yang dicintainya. Betul? Kita, beliau ini cinta kepada manaqib, cinta kepada kita, maka balasan yang ada di dalam kehidupan kita cuma satu, juga kita harus memberikan cinta.
Karena nggak ada lain selain cinta yang bisa menerobos ruang gerak dan waktu. Betul? Saya mah tinggal keyakinannya aja, karena begini sebenarnya. Ini sambil pelan-pelan masuk ke rajaban ya. Jangan dibaca background. Background meludah. Kalau tadi kan saya dengar sepihak asal pintas, dulu nih. Saya mau mengenali dulu anu. Isinya Kang Haji Wayono, Mbak Tati mana? Ngacung deh, biar jamaah pada kenal. Mana duduknya? Hah? Oh no, di belakang no. Di belakang sana, paling belakang. Jagain biar jamaah nggak pulang duluan. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, loyalitasnya, atas cintanya. Acara tanggal 17 Januari kemarin dinilai oleh guru besar kita sangat sukses. Kenapa bisa sukses? Karena semuanya sepakat. Hanya satu yang kita inginkan, bagaimana menyenangkan guru dan orang tua kita, Abah Junaidi Al-Baghdadi. Akhirnya sukses. Cuma saya yang dapat warisan, saya punya sapi 10. Sumbangan 10 juta. Sumbangannya kemana? Begitu turun panggung langsung diminta buat bayar panggung, bayar live musiknya. Tapi alhamdulillah beres ngaji tidak ada utang. Tangan dulu. Bahkan saya dari awal mau menjual atau menjaminkan sertifikat saya pun nggak laku. Kata Allah, ngapain man harus ngejin itu? Jamaah Indrama itu banyak, udah cukup nanti. Dan setelah ditotal keseluruhan habis hampir 70 juta. Halo, habis 70 juta. Kecil itu. Target saya 100 mah. Nanti tahun depan, tapi kapal tahun depan kita harus mencapai target di angka 100 juta. Siap? Harus siap. 100 juta biar lebih meriah. Nyesal nggak kalau keluar duit banyak? Kenapa enggak? Nanti ada kaitannya dengan Rajaban. Intinya kemarin malam minggu sampai pagi saya pulang nganterin jenazah. Ada informasi dari salah satu imam, beliau ngobrol dari awal, begitu tamunya pada pulang sampai saya datang lagi habis nganter jenazah itu, yang diobrolin cuma Indramayu. Seneng apa enggak? Kenapa seneng? Karena yang ngomonginnya orang yang dekat kepada Allah, yang ngobrolinnya orang yang menjadi kekasihnya Allah. Sekarang saya buka, bersyukur juga kita mengikuti guru besar kita, Abah Junaidi Al-Baghdadi. Selama ini kan kita tahunya beliau punya istri 5 gitu aja ya, betul ya? Bahkan dari kalangan syariat yang makomnya di bawah dibilang istri lebih dari 4 itu haram. Haram dari mana bro? Baca Quran yang benar. Iya, kalau misalnya Kang Haji Wayono sama Haji Masudi, jangankan 4, 2 aja bisa jadi haram. Kenapa 2 bisa jadi haram? Kalau yang satu disembunyikan, haram ini. Kok main betul aja? Kenapa haram? Bohongnya yang haram menurut saya. Ya satu disembunyikan kan pasti bohong. Betul nggak? Jadi buat kita yang ada di makom kasab, makom asbab, jangan kan 4, 5, 1 aja ribet.
Ya nggak Pak? Punya istri satu aja ribet nggak? Udah jujur aja lah Pak, ribet nggak? Nggak usah takut walaupun ada istrinya di sini. Ribet, pulang nggak bawa duit, banyak. Giliran kita minta duit, pinjem. Giliran istri ke kita, minta. Itu ribet. Makanya wajar kalau Allah bilang, musuh yang nyata bagimu adalah istri-istrimu dan anak-anakmu. Berapa kali istri disebut? Istrimu apa istri-istrimu? Ini ayat loh. Istrimu apa istri-istrimu? Berarti yang satu nambah lagi tuh. Musuh yang nyata adalah anak dan istri-istrimu. Boro-boro nama satu aja puyang ya Mia. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Abahnya Junaidi secara nasab keturunan. Yang pertama, beliau nyambung jelas dan real, dan ini disampaikan oleh para Juriah Wali Songo yang tergabung di dalam sebuah organisasi Nakoba Ansab Aulia Tis'ah yang malam minggu tanggal 13 Januari berkumpul di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Ada 360 ulama yang semuanya mayoritas adalah duriah para aulia wali-walinya Allah, memposisikan Abah Junaidi pada posisi yang paling atas. Memposisikan Abah Junaidi pada posisi yang paling atas. Kenapa? Yang pertama karena beliau nasabnya dengan Syekhona Holil jelas nyambung. Kemudian nasabnya dengan Sunan Kudus juga jelas nyata nyambung. Bahkan nasabnya kepada Sultan oleh Syabdul Qadir Al-Jilani juga nyambung. Kemudian nasabnya ke yang di Jawa Barat yang sering nonton filmnya itu Kian Santang apa? Pernah lihat film Kian Santang? Itu mah film bohongan. Kian Santang itu adanya di Gadok, Garut yang sering kita tawasulin. Godok, Garut. Siapa nama aslinya? Kan tiap pengajian kita tawasulin. Syekh Suci Rahmat Suci Garut, Godok Garut. Nyambung. Jadi pada prinsipnya saya makanya baru terjauh juga. Kenapa kalau diajak ziarah makam Wali Songo, beliau cuma sampai Demak, nggak pernah sampai di Kudus. Rupanya Kudus ya kakeknya, jadi nggak pernah didatengin, kakeknya yang datang ke cucunya. Kemudian makam beliau, kenapa tadi saya bilang para duriah Wali Songo memposisikan beliau paling tinggi? Karena makom beliau saat ini sudah berada pada makom puji dan syukur. Tepuk tangan buat beliau. Untung apa rugi ikut beliau. Pokoknya asal nempel saja sudah. Beliau salah satu ulama Allah, aulia walinya Allah, yang makomnya diantara duriah. Makom Wali Songo paling tinggi. Makanya kemarin tanggal 13 seluruh duriah wali-wali Allah datang ke Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Nah biar kecipratan duriah Wali Songo, kecipratan barokah kalamatnya Abah Junaidi, maka gampang sebenarnya. Seperti apa yang saya rasakan, seperti ada yang Buya rasakan. Gampang gimana? Ini beliau-beliau ini tinggal datang aja malam minggu ke Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Setuju nggak? Iya. Datanglah ke lautan cinta, biar lebih mantap lagi nambah-nambah keyakinan kepada Allah. Karena sebenarnya saya sering cerita tentang caleg. Ini nanti kaitannya dengan kehidupan kita.
Siapapun orang yang punya hajat, yang punya keinginan, contoh Pak Masudi, Pak Wahyono, ini sekarang ini kan baru dibilang calon legislatif, nyalon dewan. Nah, di saat Allah memberikan keinginan beliau nyalon dewan, sebenarnya kursi dewannya sudah Allah siapkan. Pasti, ini sesuai dengan kodok dan kodarnya Allah. Lalu kenapa misalnya tidak jadi? Karena perjalanan menuju kursi dewannya salah. Betul nggak? Salah. Kenapa gagal? Karena perjalanan menuju kursi dewannya nggak sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Padahal Allah memberikan petunjuk diantaranya wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a. Walaupun Pak Masudi, Pak Wahyono ini orang kaya di Indramayu, amin gitu. Kali aja saya kecipratan. Lalu kumpulkan orang di lapangan, kemudian bagi-bagi duit, satu orang 1 juta. Wow, orang kaya, satu orang 1 juta. Ngegayar lah kalau bahasa anunya. Dengan kegiatan seperti akankah mereka ini bersatu? Maka Allah memberikan jawaban tidak akan bisa bersatu. Walaupun satu orang 1 juta. Kenapa demikian? Ma'alaka baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Karena hanya Allah lah yang bisa mempersatukan ruh satu sama yang lain. Allah lah yang bisa mengumpulkan, mempersatukan ruhnya Pak Masudi, ruhnya Pak Wahyono bersama orang-orang yang ada di dapilnya masing-masing sesuai dengan DPT. Bukan uang yang bisa mempersatukan. Betul? Oleh karena itu kalau mau menang gampang, ijazah nasrullahi wal fathu. Kalau sudah turun pertolongan Allah maka pasti menang. Lalu bagaimana supaya pertolongan Allah turun? Waraitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Maka datang dong ke majlis zikir, ke majlis tahlim, ke masjid, sholat berjamaah dan sebagainya. Lalu kalau sudah begini kumpul apa turun pertolongan Allah? Belum juga. Ibarat hujan saya sering umpamakan, baru ada tanda-tanda akan turun hujan. Lalu bagaimana supaya turun pertolongan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Kalau dalam terjemahan fasabbih ini maka bertasbihlah. Padahal itu terjemahan. Namun saya mentafsirkan kalimat subhana di sini maknanya adalah tanziyah. Artinya kata Allah, mohon maaf ini Allah yang bilang, hei Masudi, hei Wahyono, jangan aku terus yang kau subhanallahkan, jangan aku terus yang kau sucikan, karena aku memang sudah maha suci, tapi sucikanlah dirimu. Nah, siapa yang diberitakan disucikan? Dirimu. Artinya kalau mau turun pertolongan Allah, ini saya cerita untuk beliau berdua, maka sucikan dirimu. Bagaimana caranya? Bihamdi wastaghfir, dengan banyak memuji Allah dan beristighfar kepada Allah. Di mana ada puji-pujian kepada Allah, istighfar kepada Allah? Yang ada hanya di majlis zikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu satu. Baru turun pertolongan Allah. Yang kedua, biar jalannya enak, gampang. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, maka berkorbanlah kamu, akan kubuka jalan menuju kursi dewan. Apa yang harus dikorbankannya? Bi amwalikum wa anfusikum. Korbankan dirimu dan korbankan hartamu. Nah, ini gawat. Bagaimana cara mengorbankan diri dan harta? Kalau tadi kumpul di lapangan kan kegayar ya, bisa habis ratusan juta. Dan belum tentu ruhnya kumpul, belum tentu hatinya kumpul. Lalu bagaimana mengorbankan diri dan harta ini? Pak Masudi rumahnya di Kremon, Pak Wahyono rumahnya Bangkir. Dari sono ke sini kira-kira pakai ongkos nggak?
pakai. Beliau mungkin malam ini ada kegiatan lain bisa jadi, atau paling tidak kalaupun tidak ada kegiatan waktunya istirahat, namun dirinya berkorban meluangkan waktu untuk datang dulu bersama di tempat ini. Kemudian amwalikum, bensinnya semuanya beli. Maka kalau sudah berkorban diri, mengorbankan diri, meluangkan waktu, dan sampainya di tempat ini tentunya juga dengan biaya, maka inilah yang disebut dengan mujahadah. Lebih besar pengorbanan, lebih bagus, lebih besar mengorbankan diri dalam arti istiqomah, ini lebih bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah pasti buka jalannya. Makanya saya sering bilang, untuk jadi dewan, untuk jadi bupati, jadi gubernur, bagi saya semudah membalikan tangan. Kenapa? Sayangnya aja saya nggak dikasih keinginan ke situ. Saya cukup jadi Imam Manaqib Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup sama Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Biasa di luar. Udah singkat aja, nanti panjang lebarnya nanti aja jangan kasihan. Sebelum lanjut, saya panggil dulu artis dunia akhirat.